Hari ini Intan mau menceritakan tentang influencer mukbang. Namanya adalah Fan Xiaoting yang meninggal saat live siaran. Ini kisah bisa jadi pembelajaran ya, karena menjadi influencer mukbang itu termasuk pekerjaan yang banyak diinginkan oleh generasi muda sekarang. Banyak peminatnya. Lah iya, udah makan gratis, dibayar pula. Di video ini tak kasih tahu kenapa Fan Xiaoting meninggal. Meanwhile, banyak influencer mukbang yang lain meskipun makan banyak itu yo tetap kurus, tetap cantik dan tetap hidup. Ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk. Dari Bahe, tetap semangat. Makasih buat teman-teman yang mau mensupport channel ini. Teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya ada di deskripsi ya. Melalui Saweria atau PayPal teman-teman bisa menulis message-nya bisa berupa support kayak Bahe ini tadi, bisa berupa request video yang nantinya Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start. Ada seorang wanita di Tiongkok, namanya adalah Fan Xiaoting. Dia itu pekerjaannya sebagai pelayan. Pada suatu hari, pas dia buka internet nih ya, pas dia buka komputer nih, dia melihat ada temennya namanya adalah Liu Qi yang lagi makan. Di situ, Fan Xiaoting itu takjub banget sama Liu Qi. Liu Qi itu dulunya itu ngomong aja susah, pemalu. Lah dia kok sekarang bisa ngomong sambil makan, makannya enak pula, bikin ngiler. Kemudian Fan Xiaoting ini ngehubungi Liu Qi, ngajak janjian ketemu bareng. Nah, di situ Liu Qi itu bilangnya itu terlalu hiperbola, bisa dibilang kayak gitu ya. Dia bilang, wah, mukbang ini ya pendapatannya itu besar banget. Sekali siaran itu setara sama gaji 1 tahun. Teman-teman tahu mukbang enggak? Mukbang itu bahasa Korea, berasal dari mukda yang berarti makan dan bangsong yang berarti siaran. Kenapa kok bahasanya bahasa Korea ya? Karena memang pelopornya itu orang Korea. Awalnya mukbang itu yo makan biasa, memperkenalkan aku lagi makan ini, belinya di sini. Spoiler ya, Intan dulu sebelum YouTube gini, Intan juga pernah jadi influencer mukbang. Kalau kalian tinggal di Indonesia tapi nggak suka ikan, kalian rugi banget, karena di Indonesia ini kaya akan ikan. Enak kol, asin-asin gitu. Hai guys, snackku hari ini dari The Kitchen, ote-ote sama lumpia. Ini juga enak kol, di dalamnya ada sayur ya guys, sama putih. Ini bukan pertama kalinya aku minum sari gulai nyahun. Aku suka banget soalnya dia benar-benar mengandalkan kualitasnya yang original. Jadi tapi Intan nggak ngasih tarif, itu Intan tidak dibayar. Ya lumayan lah nyobain makanan gratis. Beda sama Fan Xiaoting yang memang tujuannya profesional, yang memang tujuannya dibayar. Terjunlah Fan Xiaoting ke dunia mukbang. Yang namanya merintis, awal-awal pasti dong yang nonton itu sedikit. Awal-awal pun Fan Xiaoting itu makan ya makan normal, makan dikit, makan sewajarnya. Lambat laun penontonnya sudah mulai banyak. Karena penontonnya sudah mulai banyak, ya Fan Xiaoting itu pengen dong dapat donasi atau gift dari penonton itu lebih banyak lagi. Jadi porsinya ditambahin lagi sedikit. Karena kalau Fan Xiaoting ini nggak makan, nggak dapat donasi, jadi otomatis kalau sepiring habis nih ya, kalau selesai siaran ya udah nggak dapat donasi. Jadi setelah sepiring ini habis, makan lagi sepiring lagi. Fan Xiaoting ini mikir, gimana ya caranya supaya menarik perhatian follower-followernya. Fan Xiaoting itu sadar dia nggak cantik. Di luar sana saingannya itu lebih cantik-cantik, lebih enak dilihat. Nggak apa-apa, aku nggak cantik, nggak apa-apa. Tetap Fan Xiaoting itu tidak mau menyerah. Dia percaya diri. Karena nggak cantik itu, dia mau melakukan atraksi yang menarik. Supaya beda sama influencer yang cantik-cantik. Kayak misalkan yang Intan lakukan, mukbang yang Intan lakukan itu biasa banget, nggak akan profitable. Harus dengan cara yang unik. Dengan cara apa? Seperti tantangan ekstrim. Makan 10 kg makanan yang mana melebihi kapasitas perut orang normal. 10 kg itu bisa termasuk appetizer, main course, dessert,
dessertnya itu kekekan yang tinggi gula, itu kalau ditimbang cuman berapa gram itu ya, tapi gulanya itu tinggi banget. Meanwhile, lambung kita itu maksimal cuman bisa menampung sampai 1 liter makanan. Tiap hari Pan Shouting itu kayak gitu. 10 jam nonstop di depan kamera. FYI ya guys ya, mukbang sekarang image-nya itu sudah ganti juga. Jadi bukan cuma sekedar siaran makan biasa seperti yang Intan lakukan, itu sudah bukan kategori mukbang. Mukbang sekarang itu identik dengan siaran makan dengan porsi yang sangat banyak, dengan porsi yang tidak wajar. Pan Shouting di ruang siaran itu dia sambil makan, dia ngajakin ngobrol follower-followernya, sekaligus mengingatkan follower-followernya untuk ngasih dia gift, ngasih dia donasi. Di antara sekian raja makan, cuman sedikit loh yang bisa bener-bener makan dengan porsi banyak tanpa memutahkannya. Salah satunya ya Pan Shouting ini. Netizen itu suka melihat siaran live makan yang nyata. Dia itu suka banget. Makanya dia suka nonton siarannya Pan Shouting. Meskipun Intan sendiri bingung ya, apa menariknya ngeliatin orang makan. Melihat jumlah pengikutnya itu semakin banyak. Porsi makan Pan Shouting pun semakin meningkat. Pan Shouting ini memang menghasilkan banyak uang dari siaran mukbang ini. Tapi tubuhnya itu juga semakin tidak terkendali. Pan Shouting ini sudah nikah, sudah punya anak. Dia bahkan lebih gemuk daripada suaminya. Setiap kali setelah siaran langsung berakhir, sebenarnya kasihan loh, Pan Shouting itu kebelet mutah, dia itu mual karena kekenyangan. Tapi Pan Shouting itu tidak berusaha untuk membuang makanannya. Dia memaksa dirinya perlahan-lahan untuk mencerna makanan-makanan tersebut. Ada loh netizen yang baik hati, dia sudah memperingatkan Pan Shouting, kamu sudah makan terlalu banyak loh, sudah stop, berhenti, jangan makan lagi. Pan Shouting tidak peduli, demi donasi, demi gift, cari duit susah men. Kalau aku nggak makan, aku nggak siaran. Kalau aku nggak siaran, nggak dapet donasi. Begitupun pernah saat pulang, keluarga Pan Shouting itu sudah memperingatkan Pan Shouting, kamu kerjanya ya jangan kayak gini, kalau kayak gini itu mengganggu kesehatanmu, bahaya buat kesehatanmu. Pan Shouting mah bodoh amat. Kasihan yo kerja itu sampai kayak gini loh orang-orang Tiongkok sana. Padahal aslinya loh ya, Pan Shouting itu jauh bukan dari keluarga yang tidak mampu. Keluarga mampu loh dia. Pernah Pan Shouting itu dirawat di rumah sakit karena pendarahan lambung. Tapi itu tidak membuat Pan Shouting itu kapok. Bahkan ya di ranjang rumah sakit, Pan Shouting itu masih bisa ngambil ponselnya untuk siaran langsung kepada netizen. Intan sampai bingung, itu siaran langsung makanannya rumah sakit gitu. Yo ada yo netizen yang suka nonton. Itu aja kejadian pas Pan Shouting di rumah sakit. Apalagi setelah keluar dari rumah sakit, langsunglah dia masuk ke ruang siaran. Stay 10 jam di ruang siaran. Untuk apa ya? Untuk makan tanpa henti dan berusaha menghabiskan lebih dari 10 kilo di setiap sesi makannya. Seiring berjalannya waktu, Pan Shouting ini mulai merasakan ketidaknyamanan fisik seperti perut kembung, mual, muntah, dan didiagnosa Pan Shouting ini menderita penyakit hiperlipidemia, hipertensi, dan diabetes, yang mana semua penyakit itu karena makan makanan ekstrim. Meskipun sudah tahu ya dia itu mengalami masalah kesehatan yang serius, Pan Shouting mah tetap aja bodoh amat. Dia merasa di masa puncak dia, belum tentu loh 1 tahun 2 tahun lagi dia bakal diminati seperti sekarang ini. Ini kesempatan emas. Masa toh mau melewatkan kesempatan emas? Mumpung lagi banyak-banyak penonton, ya tetap atraksi itu harus jalan. Akhirnya pada tanggal 14 Juli kemarin, 1 minggu yang lalu, Pan Shouting ditemukan meninggal secara mendadak di ruang siaran. Kasihan banget, padahal usianya masih muda, masih 24 tahun.
Pan Xiaoting ketemu sama Liu Qi ini pada saat dia umur 22. Jadi cuman 2 tahun dia mukbang dan itulah yang merenggut nyawanya. Setelah diatopsi, laporan autopsinya itu mengejutkan. Perutnya Pan Xiaoting itu cacat parah. Dia mengalami deformasi penuh dengan makanan yang belum dicerna. Awalnya banyak netizen yang mengira kalau meninggalnya Pan Xiaoting ini gimmick. Ternyata beneran. Sebenarnya ya guys ya, di Tiongkok akhir November 2021 pemerintah itu sudah melarang siaran mukbang ini, siaran yang makan secara berlebihan. Karena di Tiongkok itu banyak juga ya orang yang untuk makan aja susah. Ini acara yang memperkenalkan kepada pemborosan, sempat dilarang. Tapi di akhir tahun 2023 karena tingginya traffic, tingginya peminat, ya udah siaran mukbang mulai ada lagi. Nah, ini kan sekarang sudah jatuh korban lagi nih. Paling sebentar lagi juga bakal dilarang sama pemerintah. Sebelum mengakhiri video ini, Intan mau menyampaikan dari kasus Pan Xiaoting ini itu kita belajar ya bahwa kesehatan itu mahal. Kalau kita sudah dikasih tubuh yang sehat, tubuh yang normal itu berharga banget loh. Sebaiknya kita jaga. Jangan mengorbankan kesehatan demi popularitas dan penghasilan. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, silahkan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.